ataupun Cloud mungkin bisa whisking ya. Iya, hero-hero MM gitu ya. Mungkin Iya. Albert lebih comfort dengan hero-hero assassin yang mungkin lebih main cepat di arah early-nya. Yes, dan kita langsung lihat di sini adalah switch terakhir dan betul sekali. Oh, tapi kita ada sedikit salah dari sisi Aura Fire di mana Phoenix ternyata lebih memilih Jauhead untuk menjadi frontliner dari tim Aura Fire. Dan tentunya dari RRQ kita lihat juga Finn dengan supportnya, R7 masih dengan DJ Khalid. Akhirnya R7 yang biasanya lebih memilih Yujong, dia memilih DJ Khalid untuk kali ini. Dan Whisking menjadi side lane dengan adanya Alice. Albert masih dipercayakan seperti kata opung kita, memang orang tua kalau berbicara, kalau dilanggar, kualat. Kualat ya. Dan Finn kali ini masih dengan supportnya yaitu Parsha. Apakah dia bakal mendapatkan space yang benar-benar lebih leluasa lagi karena semua hero dari RRQ Hoshi ini bisa dibilang hero yang tabrak semua ke arah depannya. Oke, dan tentunya selamat datang di EPL ID Season 6 dan ini adalah match yang pertama hari ini. Dan buat kalian semua ingat, kita punya 2 match jadi kita bakal ramaikan like yang banyak karena Cimo bakal goyang Mipan Zuzuzu. Langsung aja di like yang rame. Let's go! Lihat nih udah pegangin pala, kenapa Cimo? Tidak ada di dalam naskah briefnya Nafkah, juga. mau dong dinafkahin? Naskah, jangan, aku udah capek nafkahin orang. Alright, kalau gitu, oh my god. Ada sedikit cerahan hati sedangkan di arah bottom lane ternyata Finn bakal berada di arah sideline untuk mengganggu seorang Kyle terlebih dahulu. Dan berarti tandanya R7 ambil mid terlebih dahulu. Dia ngambil level 2 harusnya. Bentar. Tuh kan, dia ngambil mid dulu. Dia tapi belum dapat level 2. LJ berada di garis depan sebagai tanker. R7 bakal lebih fokus untuk melakukan clearing minion dan menjaga pergerakan para pemain dari tim Aura. Iya. Ini bisa dibilang dari sisi Finn dapat level juga. Dari R7 juga bakal coba di fight. Dan lihat LJ udah mulai sekarat di arah depan. Sedangkan ada Marsha dan juga Ciwinda buat kalian semua yang mau nonton MPL bareng sama streamer kesayangan mereka. Aku lagi cari Marsha-nya di mana gitu. Oh ternyata di Nemo TV. Yes, benar banget. Iya, makanya jangan lupa ya nonton bareng streamer-streamer favorit kalian. Dan kali ini dari RRQ mereka masih mencoba untuk invade ke arah buff yang dimiliki sama Fans kali ini. Udah ngedapetin buff merah tapi sepertinya LJ gak akan membiarkan Fans ngedapetin double buffnya. Dengan cukup mudah bakal di reset lagi. Ini bakalan buying time lagi buat Masalahnya Fans. fansnya rugi banget dari segi waktu. Bener, lihat nah itu aku bilang. fansnya itu udah masih level 3, sedangkan Albert sudah level 4. Albert retributionnya masih ditahan. Kenapa? Karena dia bakal coba invasi ke jungle dari para pemain dari tim Aura Fire. Dan kali ini lihat, langsung Albert berhasil mendapatkan blue buff yang dimiliki oleh seorang Fans. Fans gak bisa berbuat cukup banyak untuk kali dan Finn udah mulai balik lagi ke posnya. Tandanya R7 bakal balik lagi berada di posisi bottom lane. Oke. Ini adalah keputusan yang tepat untuk R7. Kenapa dia menggunakan DJ Khalid? Karena di early game dia pengen cukup kuat untuk mengharas para pemain dari tim Aura Fire. Wah, pilihan itu cukup pintar tapi langsung ada blood dari keluarga. Tapi Keira kali ini udah mengeluarkan satu buat Well Dragon. Gak berhasil mendapatkan apapun dari seorang Whisking. Iya, karena Fanstrong kali ini akan sedikit buying time setelah mendapatkan gold buff-nya tadi di area atas. Dan belum ada first blood kali ini di 2 menit kita yang pertama. Dan memang sebenarnya dari Aura sendiri ya, Phoenix ini memang menurut aku lebih cocok hero-hero yang tabrak maju ke depan. Bisa buka vision juga karena bisa dibilang dengan tank support dari seorang Phoenix, ini bakal lebih nyaman juga buat dia ketika dia cukup pede dengan damage yang dia punya. Ini bakal lebih membantu tim Aura Fire untuk setidaknya mendapatkan vision nantinya. Alright, kita lihat ada Meteor Shower disembur para pemain dari tim RRQ. Hoshi udah harus mundur. Dan Cimo, aku mau minta maaf dulu. Kayaknya beberapa belakangan ke depan Cimo bakal dipanggil Mipan Zuzuzu deh. Karena udah ada yang nge-tag caster Mipan Zuzuzu. Lihat mukanya udah jelek. Terima kasih. Oke guys, kita panggil Cimo Mipan Zuzuzu. Alright. Albert bakal mencoba untuk mendapatkan satu buat starter terlebih dahulu. Dan oh my god, lebih berhasil mencoba dipasang. First didapatkan Finn harus hilang kali langsung ada Meteor Shower. Didapatkan oleh seorang Fastro. Ini benar-benar permainan yang luar biasa dari seorang Fastro sebagai support. Dia tidak mau kehilangan momentum, tapi Albert harus tahu momentum kapan mereka berhasil mendapatkan blue buff yang dimiliki oleh seorang Aura Fire. Dan bisa dibilang, ini rugi-rugi enggak? Rugi-rugi enggak ya? Ini kayaknya memang sebenarnya kayak balasan juga sih dari Fanstrong sendiri setelah ada beberapa juga yang tadi dicontoh kali ini dari LJ. Sudah mulai berada di depan, mencoba untuk mencicil ke arah Kyle, tapi Kyle masih cukup tanky juga. R7 masih mencoba untuk menahan pergerakan di area base bawah.
Dan sepertinya dari Albert sendiri bakal coba text time terlebih dahulu Oke, ya. tapi bukan hanya itu, ada Fenris yang dikeluarkan, tapi Phoenix mengeluarkan flickernya kali ini untuk kabur. Nggak mau terlalu terburu-buru, karena kalau terlalu terburu-buru ini tidak baik. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Jadi harus pelan-pelan, damai, tenang dengan sersama. Iya, pelan-pelan tadi pasti kali Kyle-nya masih mengeluarkan Ionic Edge hanya untuk menghentikan pergerakan dari R7. Tapi lihat rotasi dari tim RRQ. Sudah mulai datang, LJ berada di paling depan, tapi Phoenix-nya pun langsung bersiap-siap untuk membackup Kyle yang berada di lini bawah. Yang sepertinya udah kelihatan udah mau digenging sama tim dari RRQ Hoshi. Van sudah punya Raptor Macet, kali ini Albert langsung pakai tough boots yang karena dia benar-benar respect dengan seorang Vanstrong. Keira di arah top lane, udah sakaratul mata, tapi Whisking masih bisa selamat. Di arah top lane, kerugian yang luar biasa untuk Aura Fire. Mereka melakukan ganking dengan 3 orang, tapi mereka tidak berhasil mendapatkan apapun. Ini benar-benar satu buah kerugian yang luar biasa. Iya, dan RQ Hoshi mereka juga pasti infonya udah mulai masuk. Mereka akan coba untuk cutting minion seperti yang dilakukan oleh R7 di area bawah. Dan semoga dari tim RQ Hoshi dengan adanya space yang mereka dapatkan, dengan adanya waktu juga tadi di area atas, mereka bakal coba dapetin objektif pertama mereka. Yes, bukan hanya itu aja. Whisking bakal coba memaksakan keadaan. Kali ini Albert bakal lebih fokus ke arah turret sepertinya. Oh, Lihat kali ini LJ. langsung menuju ke arah turret seperti yang udah aku bilang. Albert bakal fokus banget ke arah turret. Gak peduli apapun yang terjadi sama Keira. Karena lane-nya Whisking, dia kuat. Lihat, lane-nya Whisking bisa dibilang nggak kesentuh sama sekali. Keira juga kali ini bakal coba untuk head to head melawan seorang Whisking. Langsung ada bloodshot, bakal coba diisep darahnya, diisep serot. Tapi harus mundur, sedangkan di arah bottom lane langsung ada meteor shower dari seorang Vanstrong. Bagus banget, Finn udah membawa kali ini, lihat di cover. Vanstrong gagal melakukan satu buah invasi karena blue buff. LJ masih bertahan di garis depan dan kali ini permainan yang luar biasa dari Finn. Finn mengagetkan secara tiba-tiba, wow, dan terkaget seorang Vanstrong harus menggeser setirnya. Iya, dan sudah ada Federasi juga yang akan dibuka hanya untuk meng-clear minion saja yang sudah mulai mendorong. Tapi kali ini di atas lihat Whisking-nya terkena stun setelah ada ejector yang keluar dari seorang Phoenix kali ini. Tumbang satu member dari RQ Hoshi di line atas. Yes, bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Aura Fire, Kyle-nya bagus banget, dia selalu nangkep di arah lane R7. Dan lihat Phoenix-nya bakal coba dimakan oleh seorang Albert. Dan semburan maut khas Vanstrong berhasil mendapatkan satu buah poin. Lihat semburan pompa dari seorang Vanstrong. Semburannya pas, ditaruh di dinding, ada di tembok juga bisa kali ini. Dan ternyata Kyle menuju ke arah seorang Finn, bakal coba dipasang. Albert memberikan damage, belum ada Tauros dikeluarkan, masih coba ditahan dan ada Phantom Execution dan langsung buat satu buat Tauros berhasil mendapatkan satu orang Kyle. Kyle itu kayak nama mitologi apa ya? Mitologi, ya Kyle. dia salah satu apa Yunani kalau nggak salah itu Kyle. Aduh, agak berat ya pembahasannya, saya agak sedikit sulit gitu ya. Dan kali ini ada Superman benar. Oke, saat ini baik tapi kali ini Albertnya sudah mulai langsung menginvasi ke arah seorang Vanstrong di area mid. Rotasi dari tim RRQ Hoshi, mereka benar-benar bermain objektif banget. Mereka udah dapetin 2 objektif turret. Dan meskipun Aura Fire terlihat dari fansnya benar-benar cukup free juga di area bawah, ini harus berhati-hati dari RQ Hoshi. Jangan sampai nanti fansnya enakan dapetin space buat dapetin duitnya, dapetin item-itemnya. Dan saat tim fight yang dibuka, RQ Hoshi mereka bisa aja lupa dengan adanya fans yang udah memiliki banyak item. Tapi Cimo sadar gak sih? Apa Lihat tuh? permainan Albert, berkembang sekali untuk kali lihat Keira langsung ada 2 yang terkena, seorang Finn langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Finn kali ini harus kehilangan dirinya di arah bottom lane dengan perolehan 2 poin. Udah hilang untuk seorang Finn dan lumayan bahaya untuk kali ini. Iya, memang sebenarnya Albert kelihatan banget perkembangannya dengan gameplay yang awalnya slow banget. Dan di minggu yang keempat ini Albert benar-benar menunjukkan kalau dia bisa memfollow up dengan baik opening yang dibuka sama RQ Hoshi. Oke, tapi LJ udah ejector keluar, Retro bisa bakal didapatkan oleh seorang Albert. nice Retribution banget. cukup bagus, tapi kasih untuk mundur, tapi bakal coba dipasangkan. LJ berada di garis depan, kali ini menahan semua damage yang dimiliki dari tim Aura Fire. Dan lihat, R7 standby on position. Kali ini bakal ada surprise attack Mother Father untuk para pemain dari tim Aura Fire. Lihat, R7 dia berada di dalam rumput, di dalam semak-semak. Walaupun udah gatel, dia harus bertahan. Dan Keira mau kemana? Gak boleh pulang, maunya digoyang. PDST ke arah belakang, LJ langsung coba dipantulkan di sini. Bakal coba dibaku hantam di tubuh palanya dan gak ada, digocek. Keira
ternyata Keira kali ini lebih jago untuk menggocek. Bukan hanya menggocek orang, tapi langsung kali dibalikan ini ke arah dari Meteor Shower Aura. ke arah belakang Davidnya. Oh my god, semburan maut berhasil mendapatkan seorang LJ. Dia mulai datang kali ini bantuan dari Arkehosi 4 member sepertinya mereka nggak akan terlalu maksain juga karena ada Mountain Shaker yang mulai dibuka oleh seorang fans. Sudah mulai terbaca pergerakan dari tim Arkehosi. Keira kali ini bermain dengan sangat amat baik sekali dan ada fakta cool. Ini kedua kalinya Keira memakai Cho setelah sebelumnya sukses di match terakhir melawan Geek Fam. Dan kali ini harusnya tim RRQ Hoshi mengakui kekuatan dari Aura Fire. Mereka sudah berhasil mendapatkan 4 turret dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan RRQ Hoshi baru saja mendapatkan 2 turret. Dan bisa dibilang, ingat RRQ Hoshi adalah salah satu tim yang benar-benar kuat dan turretnya hampir sulit untuk disentuh oleh lawan. Itu salah satu fakta tentang RRQ Hoshi. Tapi kali ini RRQ Hoshi harus mengakui di mana Aura Fire berhasil mendapatkan 4 turret dari RRQ Hoshi. Mungkin rotasi dari Arkehosi perlu diperbanyak lagi kali ya menurut aku. Karena memang terlihat R7 yang mungkin stay di top lane bersama dengan Whisking tadinya. Sehingga rotasi itu cuma terlihat dari Finn dan juga LJ dan juga Albert. Tapi berkali-kali Finnnya juga terpick off. Ini yang membuat sulit dari tim Arkehosi. Mereka nggak punya satu inisiatif juga yang cukup bagus. Nggak punya satu hero yang sebenarnya bisa buka vision dengan begitu luasnya. Dengan adanya Farsha. Ketika di take down, mereka mulai bingung. Arkehosi. Untuk ngebuka vision sih sebenarnya mereka punya Hilda ya, tapi mereka nggak bisa yang pick off seperti nggak bisa nge seperti Phoenix ya dengan adanya ejector ataupun nanti dia punya Cho. Dan langsung kita coba dipasang R7 di garis depan, ejector dari golongan langsung ada VDS ke arah belakang, coba dipacu, baku hantam, tapi kita lihat langsung ada Made Pasi dan R7 quicksandnya save the day berhasil menyelamatkan dari semburan maut. Sedangkan Keira bakal coba dipasangkan keadaan dua yang terkena seorang Albert dan Albert tershutdown. Oh my god, para pemain dari tim RRQ Hoshi kali ini bakal coba dipaksakan keadaannya. Kalian menuju ke arah belakang, bloodhound sudah dikeluarkan. PDSM mengusir seorang Fans. Fans 1 hit terakhir, masih selamat dan Finn save the day. Oh my god, kira masih bisa bertahan dari Fans tapi ternyata setelah terkena Sun, Curse of Crow lagi-lagi Finn. Ini kayaknya kedua kalinya ya, waktu itu sebelumnya match-nya juga pernah waktu melawan Onyx Suns. Yes, benar banget. Lagi dan lagi Profesor Finn berhasil menyelamatkan timnya. Karena kalau misalnya Fans gak tumbang, mungkin ini bisa menjadi Lord untuk tim Aura Fire. Kita bakal lihat replaynya sedikit, Cimo. Iya, ini memang sengaja disayangkan Keira langsung datang. The Wave Trigger langsung connect-nya ke arah Albert. Albertnya down, LJ masih bisa bertahan. Whisking-nya cepat mengeluarkan damage juga, tapi masih bisa ditahan dengan cukup baik oleh member dari tim Aura Fire. Yang sudah dapat informasi telah diberikan dari dua arah yang berbeda. Fanstrong, Jaramias, dan lihat R7 kali terbuka, vision yang cukup jelas untuk para pemain dari tim RRQ Hoshi. R7 bakal coba mundur dengan adanya satu buah Raging Sensor. Udah lihat R7 masih selamat dengan I can show you the world. Iya, Raging Sandstorm-nya dipakai untuk escape dan dia masih sempat quicksand juga. Masih bisa bertahan dari seorang R7. Bukan seseorang yang gampang di take down sih kalau menurut aku. Dengan meskipun kayak dua personil dari Aura Fire, mereka coba kasih damage output yang cukup besar dengan adanya Chang'e dan juga dengan adanya Phoenix. Tapi memang eksekusinya harus benar-benar pas banget. Tapi kita lihat juga di sini, Kyle-nya secara nggak langsung itu belum ikut team fight loh tadi. Kyle-nya maksudnya masih dari posisi yang cukup jauh, belum dari offline, dari sisi seberang, tapi lihat R7 bakal coba dipasangkan. Regis Sentrum, langsung ada satu buah PNSM mengusir mundur dari R7 menahan semua damage. Samburan mautnya, R7 udah becek di sana disembur oleh bintang-bintang kejora dari seorang Fanstrong. Tapi lihat R7 masih bertahan dengan kokoh gagah perkasa di garis depan. Iya, dan kalau kita lihat Kyle tadi sempat mau join team fight, tapi ketika dia ngeliat teman-teman dari Aura Fire udah langsung mundur, sepertinya eksekusinya juga bakal dibatalkan saja. Dan ini bakal menjadi objektif pertama untuk Aura Fire. Langsung trigger dari Keira kali ini mengarah ke arah seorang LG, tapi LG masih bisa bertahan atau enggak. Masih punya flicker ke arah keluar. Dan bakal shower meteor dari seorang Fanstrong mencicil saja ke arah member dari tim RRQ Hoshi. Dan masih dilanjutkan loh. Yes, kali ini benar-benar ada Mountain Shocker yang gak berhasil. Dan dari tim Aura juga masih belum kuat untuk melakukan Lord. Karena kalau mereka dipasangkan team fight, mereka bakal amburadul. Ada tiba-tiba Whisking yang bakal siap-siap untuk datang masuk langsung ke dalam backline para pemain dari tim RRQ Hoshi. Kali ini hampir saja kehilangan satu buah red buff-nya, tapi di sisi lain retribusi yang cukup bagus, tapi Phoenix bakal berada di garis depan. Ada LJ yang sudah kembali lagi, udah punya 2 stack. LJ belum 8 stack. Kalau udah 8 stack, ini Fanstrong di arah belakang, pompa airnya bakal diketok, ditumbuk langsung, Cimo.
Iya, itu bakalan sulit banget untuk ditumbangkan juga. Dan pasti dia juga punya damage output yang cukup besar ya, Ji. Yes. R7 masih mencoba untuk menahan pergerakan dari Kyle di area bottom lane. Dan kalau Item dilihat pick? dari itemnya, Kita eh lihat. Pans, nguap terus Ji, Pans kali ini dengan 8.800. Dia udah punya Blade of Despair, dia punya Endless Battle, dan dia bakal coba untuk mengarah ke arah Queen Swing kah? Iya, Queen Swings pasti. Aha. Sedangkan Untuk- dari Albert menuju ke Blade of Despair. Ya, Blade of Harusnya ya. Despair. Iya, dia juga. Sedangkan dari Whiskey udah aku bilang harus Winter Tranchen karena kalau enggak bahaya banget. Dan lihat langsung ada Meteor Shower, nggak berhasil mendapatkan apapun. Whiskey menahan semua damage dengan cukup kuat, tapi masih ada satu buah Flood Blood berhasil kabur dari seorang Whisking. Finn di garis depan, Way of Dragon, tapi ternyata Flicker berhasil di sisi yang tepat, tapi tidak bisa terlalu lama. Langsung hilang. Finn, burungnya digebok, langsung mules. Albert harus mundur seperempat jalan terakhir, dan ini harusnya menjadi momentum untuk tim Aura Fire berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Iya, kali ini akan langsung inisiasi dari fansnya. Tetapi lihat LJ udah mengetahui informasi dan sudah mulai masuk juga tim RQ Hosti. Mulai ada pergerakan dari seorang R7 kali ini, tapi lihat ditahan di area bawah Whisking-nya. Sedangkan Albert sudah mulai datang, coba untuk bersemi, tapi lagi-lagi Wave Dragon bakal langsung connect ke arah seorang R7 kali ini bakal di take down dengan cukup mudah di area lawan, dan bahkan Phoenix juga harus mundur, masih bisa pikir ke arah keluar. LJ masih bisa flick out, sedangkan Albert berada posisi ke depan. Whisking mulai Mountain datang kali ini Joker, dengan tapi perfect lihat timing. Lordnya ke Oh my reset. Oh my god, tukang somai kecebur got. Oh my god, di sini Lordnya ke reset. Walaupun Araki kehilangan dua orangnya, tapi mereka mampu membuat Lord ke reset. Dan harusnya ini jangan sampai di Lord. Kenapa? Masih ada Vader Estre, Albert juga masih hidup dan cukup Lihat berbahaya. ini ya. Finn udah ngebuka, tapi ternyata oh my god, permainan yang luar biasa dari tim Aura Fire. Dengan resiko yang cukup tinggi, high risk, high return. Mereka berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Dan bahkan Kyle bermain dengan sangat bagus sekali. Dia tahu ada pergerakan dari dua member tim RQ. Dan kalau kita lihat replay by aksinya hari ini, Keira menjadi counter memang untuk Finn ya. Dengan The Way of Dragon ini bakal sedikit sulit lagi. Apalagi bisa dilihat kayak Finn ini cuma punya Flicker, dia nggak punya Purify. Iya, itu dia. Dan bisa dibilang membuat seorang Finn agak kurang survive untuk game kali ini. Dan dari poin 10-4, Araki Hoshi ketinggalan 6 poin. Tapi mereka masih mencoba untuk mengejar dari segi network. Keira udah punya immortality, bakal lebih sustain lagi ketika dia mau ngedive ke dalam, bakal lebih pede lagi. Tandanya kalau dia pakai immortality, ini Finn harus bener-bener berhati-hati karena Keira nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal langsung fokus ke arah Finn. Di arah mid lane bakal coba di-clearing minion terlebih dahulu oleh para pemain dari tim Aura Fire. Dan lihat, kali ini Bapak Lord terhormat di arah bottom lane. Araki Hoshi coba untuk melakukan clearing minion, dan juga Bapak Lord terhormat sudah mulai ngangkat nge-trail motornya. Meteor Shower bakal coba dilakukan, mencoba untuk mendapatkan satu. Langsung duel terkait ke seorang Finn. Finn masih dilepaskan, bakal coba diajar. Finn masih bisa survive kali ini dibalikan keadaan, dan lihat kali ini pasnya di arah belakang dikejar oleh seorang Whisking. Tapi masih selamat, Whisking harus down. Dan kali ini dari tim Aura Fire mereka mencoba untuk mendapatkan objektif lagi, dan lagi Finn masih mencoba untuk mendefend kali dengan Vader Ice Strike yang dibuka. Kyle benar-benar cukup tanky banget di lini depannya, sedangkan LJ yang tadi hampir aja tumbang masih bisa bertahan. Tapi permasalahannya dari RQ Hoshi, mereka udah nggak punya ini the turret. Mereka udah terekspos base-nya. Dari Aura Fire harus cari momentum yang pas banget. Timing yang mungkin dibuka sama Keira ini bakal menjadi jawaban buat Aura Fire di game pertama. Tapi lihat Keiranya 5-0-2. Permainan Iya. yang luar biasa dari Rising Star seorang Aura Fire. Membuktikan kalau misalnya Keira memang layak bermain di MPL. Mereka dipromosikan dengan cukup baik, tapi kali ini Phoenix coba untuk mengganggu seorang LJ. Keira bakal coba komit, tapi ternyata Meteor coba dibanjirin dengan para bintangnya. LJ udah mulai becek, tapi mulai mundur kali ini seorang LJ untuk mengganti bajunya karena udah mulai basah. Terkena semburan maut dari pompa Meteor Shower. Iya, dan perbedaan network kali ini sudah terlihat cukup jelas. Perbedaan 11.000 benar-benar dikuasain sama Aura Fire dari semua objektif. Dari turret dan bahkan Lord pertama mereka. Dan kalau kita lihat dari item ini kaya banget nih dari sisi hyper carry, set lanernya, off lanernya. R7, oh my, almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup. Kalau R7 tadi kena ejector, mungkin itu menjadi team fight yang luar biasa. Dan Kyle aman, nyaman, tentram hidupnya. Dan lihat ya, LJ hampir saja almost lagi dan lagi flicker dikeluarkan karena ke pick up dengan ejector. Ini bahaya sekali Momo-chan. Iya, nggak ada yang punya Purify juga dari tim RQC. Padahal kalau kita lihat cukup banyak kontrol dimiliki sama Aura Fire. Mereka punya Jawhead, mereka punya Chow juga.
Dan Arkiho sih mereka benar-benar harus berhati-hati dengan pergerakan dari tim Aura Fire. Mereka bisa aja opening dengan kapanpun mereka mau. Dan Fanstrong ya bikin mid tonger. Masalahnya apa? Fanstrong. Fanstrong kan apa? Tahu nggak? Moving speednya. Iya. Yang diincar moving speednya. Moving speed sama attack speed. Attack speed, betul. Yes, karena damage attack basicnya kan magical ya. Sakit banget. Dan kali ini Phoenix sudah bersiap-siap. Kalau berhasil mengambil seorang Albert, ini bakal jadi bencana untuk tim Ararki Hoshi. Tapi Kyle masih di garis depan, lihat. Masih coba tarik dinding Pak Dinding dengan tayang kirinya. Fanstrong bakal coba untuk membantu. R7 di garis depan, ini R7 kalau terpancing. Satu buah gombalan maut dari seorang Kyle. Dia bakal bisa di-commit. LJ udah ngebuka vision dengan cukup baik untuk Phoenix. Dia keluar rumput, masuk lagi. Doyan banget sih main di semak-semak. Dan kali ini sepertinya bakal ditunggu untuk Lord yang kedua. Karena Ngobrol sebenarnya tuh. memang momen-momen krusial sih ketika hanya menyisakan base yang terekspos. Kali ini dia di area bawah. Kyle yang masih mencoba untuk menghentikan pergerakan di zoning out dari tim Arki. Dua yang mereka langsung ke arah seorang LJ. Di follow up langsung ada VDSD ke arah belakang. Phoenix membantu seorang Keira. Kali ini langsung coba dikejar. Tapi lihat fans yang gak bisa melakukan Lord karena tim RRQ Hoshi. Mereka udah standby on position. Para pemain dari tim RRQ juga lebih memilih untuk melakukan clearing minute terlebih dahulu, Jimo. Iya. Lini mulai ejector lagi langsung ke arah LJ. Tapi LJ masih cukup tanky, masih punya shield juga. Dan bahkan lihat Kyle udah mulai dicicil Albert dalam posisi yang kurang baik. R7 udah gak punya raging Sandstorm juga. Oke, bakal coba dicicil dengan Tornado. Tapi Fanstrongnya di area atas udah langsung meteor shower ke arah seorang LJ. Bagus banget tuh way of langsung R7 ya. Bakal coba di point off dan lihat R7 nya terpick up. Kali ini benar-benar menjadi bahaya. Kita lihat Kyle masih survive 5 versus 4. Ini gak baik untuk tim Ararki Hoshi dan Aura Fire. Kalau mereka mencoba untuk memaksa ke arah Lord, ini akan menjadi momentum mereka karena Ararki. Mereka kehilangan R7, salah satu hero yang cukup luar biasa. Fanstrong mencoba langsung ada satu buah combat ritual. LJ mau coba diserang, belum ada Way of Dragon. Semburan maunya, udah PJ. LJ down, dua player Ararki down. Dan lihat, dua yang pegang karena seorang Vin juga ditumbangin. Dan kita lihat, ini bencana untuk Ararki Hoshi. Mereka kehilangan 3 pemainnya menuju ke 4. Dan hampir terwipe out. This is it. Aura Fire takes the game one. Bencana Ararki Hoshi ditumbangkan untuk game yang pertama. Oh my god, ini my benar-benar bahaya banget. Karena dari Arki Hoshi, mereka memang sebenarnya nggak bisa berbuat banyak.